Di sini kami akan wawancarai Bu Anggi sebagai narasumber. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dapat memberikan dukungan kepada korban pembulian di sekolah? Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya namanya pembulian itu adalah suatu hal yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan nilai yang ada di sekolah gitu. Kalau misalkan kita di apa ya, terjadi sebuah pembulian di sekolah, maka yang perlu kita lakukan atau siswa itu bisa memberitahukan itu tidak langsung kepada apa ya, maksudnya tidak langsung ke guru gitu. Biasanya siswa itu bisa curhat dulu nih sama teman dekatnya, karena kan yang namanya pembulian itu kan suatu hal yang setiap orang itu kan berbeda-beda ya, ada yang terbuka, ada yang tidak gitu. Mungkin ketika kita mendapatkan pembulian di sekolah itu mungkin yang pertama, kalau kita mau curhat atau kita mau lapor itu jangan langsung ke gurunya dulu, ke teman dulu, nanti teman bisa membantu teman yang pembulian itu ke gurunya, seperti itu. Dan kedua, Dilanjut pertanyaan yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pembulian terhadap siswa? dampak untuk jangka panjang pendek dari pembulian kepada siswa itu, untuk jangka pendeknya ya, mungkin siswa ini akan mengalami ketidakpercayaan diri dia gitu, sulit untuk yang namanya bersosialisasi, dia juga bisa berprasangka yang cukup negatif gitu ya kepada teman-temannya gitu. Jadi dia tidak percaya diri intinya. Kalau misalkan untuk jangka panjangnya ya, dia sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman atau lingkungannya dia, karena dia sudah mendapatkan perilaku yang tidak baik itu atau pembulian tersebut. Mungkin gitu. Pertanyaan ketiga yaitu, kapan Anda merasa perlu meningkatkan kesadaran tentang pembulian di kalangan siswa? Sangat perlu, dan kalau misalkan ditanya kapan, kayaknya di saat dimanapun kita berada pada saat itu juga, di lingkungan siswa kita harus benar-benar apalagi kita sebagai seorang guru gitu ya, itu benar-benar harus peka terhadap apa yang dilakukan oleh siswa, kayak seperti bercandanya, berkomunikasinya, karena yang namanya sebuah pembulian itu tidak hanya bersifat mengejek yang seperti di film-film Korea yang kalian tonton gitu ya, tapi dari segi kalian berbicara sama teman juga, itu kadang ada unsur pembuliannya juga, seperti itu. Kayak misalkan kalian nyebut nama misalkan namanya Anissa, tapi kalian punya sebutan lain, nah itu bisa jadi pembulian juga termasuk, seperti itu. Jadi kita harus peka pada saat itu juga. Lanjut, di mana siswa dapat melaporkan kasus pembulian dengan aman? Siswa dapat aman melaporkan pembulian itu yang tadi sudah Ibu katakan di awal ya, yang namanya setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang langsung berani speak up, ada yang tidak berani. Mungkin untuk lebih baiknya teman-teman yang mengalami pembulian itu bisa curhat dulu nih sama temennya. Nanti teman yang dekat ini bisa menyampaikan ke Bapak Ibu gurunya, atau biasanya di sekolah itu kan ada bimbingan konseling ya. Nah, bimbingan konseling juga di situ berperan untuk melindungi siswa, bagaimana perasaan siswa, kondisi siswa itu oleh bimbingan konseling di sekolah. Lanjut pertanyaan yang kelima, mengapa penting bagi sekolah untuk mengambil tindakan terhadap pembulian? Iya, sangat penting, karena yang namanya pembulian itu akan berpengaruh kepada karakter siswa tersebut gitu. Dan kalau misalkan pembulian itu dibiarkan, ya itu hal yang sangat sangat negatif sekali gitu. Dan yang namanya lingkungan sekolah itu kan, lingkungan belajar itu kan menjadi salah satu hal yang mendukung prestasi siswa ya, yang mendukung prestasi siswa. Ketika lingkungan itu mendukung, lingkungan itu kan nggak hanya kebersihan dan lain sebagainya, tapi ketika si siswa itu mendapatkan kenyamanan dalam bersosialisasi, dalam berteman, itu juga bisa meningkatkan prestasi siswa tersebut. Kalau misalkan si siswa tersebut tidak mendapatkan kenyamanan dalam lingkungan itu, maka itu akan mempengaruhi prestasi siswa juga. Seperti itu, perkembangan siswa dan karakter siswa juga. Makanya sekolah itu perlu untuk memperhatikan bullying di sekolah. Lanjut, yang keenam, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam upaya mencegah pembulian? Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam upaya pencegahan pembulian?
Ah iya, baik. Bagaimana cara kita itu mungkin siswa ini bisa tahu ya, nggak boleh membuli gitu ya? Iya, itu perlu ada namanya sosialisasi terlebih dahulu. Apa sih bullying? Bahaya bullying itu seperti apa? Kemudian juga siswa diarahkan untuk apa namanya tetap berteman dengan baik seperti itu. Jadi ya kita juga sama-sama saling saling mendukung, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling tidak membuli satu sama lain itu udah hal yang baik. Lanjut yang ketujuh, menurut Ibu apa aja nih bentuk bullying yang umum terjadi di sekolah? Umum bullying di sekolah itu contohnya kayak ada temen nih, dia temennya baik banget, tapi karena kebaikan dia itu kadang dimanfaatkan kayak tolong dong ambilin itu ya, maksudnya ambil itu dong, tapi tanpa ada kalimat tolong, itu juga termasuk hal bullying juga. Jadi kalau misalkan kalian minta tolong sama teman, jadi hargain temennya juga. Misalkan Anissa nih, Anissa boleh minta tolong nggak, tolong ambilin bangku ya, nah itu baru minta tolong. Tapi kalau misalkan tolong dong ambilin bangku, itu termasuk dalam pembulian di sekolah juga gitu. Jadi harus berbahasa dengan baik, harus memanusiakan manusia. Lanjut yang kedelapan, apa saja faktor penyebab maraknya bullying di sekolah? Maraknya bullying di sekolah itu biasanya diakibatkan berawal biasanya ya dari circle sih kalau kata ibu ya, dari circle. Karena kan yang namanya circle itu kan suatu kelompok kecil yang memiliki, mungkin kalian merasa punya karakter yang sama, punya apa namanya, sefrekuensi nih gitu, sehingga ketika kalian bertemu sama orang yang tidak sama dengan kalian, maksudnya tidak sefrekuensi sama kalian ya, itu kalian jadi ngerasa kayak ih aneh, ih freak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa seseorang dapat melakukan perbuatan bullying? Kenapa? Mengapa seseorang dapat melakukan perbuatan bullying? Iya, kenapa seseorang bisa melakukan bullying? Yaitu tadi adanya ketidaksefrekuensian, adanya hal-hal yang menurut orang yang membuli ini, orang yang dibully ini aneh seperti itu. Kalau kalian ngeliat drakor kan biasanya kayak gitu nih, ada anak nih, dia pendiam terus kayak mungkin terlihat cupu gitu kan bisa jadi itu bukan cupu atau pendiam, tapi dia memang butuh ditemenin, di apa ya namanya, disamperin duluan gitu kan ya. Kalau misalkan kaliannya ngerasa bahwa dia langsung cupu, dia nggak sefrekuensi sama kita, tiba-tiba kalian membuli, itu bisa menjadi hal kenapa awalnya membuli. Terus juga pembulian juga bisa terjadi kayak awalnya circle itu kan kalian kan merasa satu tujuan, kalian merasa kalian tuh sefrekuensi, terus kalian ketemu sama sosok yang menurut kalian ini nggak sama kalian gitu, terus menurut kalian tuh kayak ini nih freak, anak freak gitu kan, aneh. Nah biasanya kayak langsung diledekin, nah seperti itu juga bisa menjadi awal pembulian juga gitu. Yang terakhir, apa nasihat yang dapat Ibu sampaikan kepada pelaku pembuli maupun korban bullying? Oke, apa yang dapat Ibu sampaikan ya, mungkin hal yang bisa Ibu sampaikan adalah kita ini kan makhluk sosial yang dimana kita harus memiliki saling membantu satu sama lain gitu. Terus juga kita harus saling mencintai teman satu sama lain, bukan mencintai akhirnya cinta pacaran gitu, bukan ya, tapi saling mengasihi, saling menyayangi seperti itu. Dan dengan dengan kita menyayangi satu sama lain itu kita merasa saling memiliki hubungan juga semakin harmonis di sekolah, dan juga kalian bisa meningkatkan relasi yang sehat gitu untuk kedepannya. Kita kan nggak tahu ya ke depan perjalanan kita kayak gimana, bisa jadi kalau kalian persahabatan selalu baik, kedepannya orang yang kalian baikin itu bisa jadi orang sukses, kalian bisa bekerja sama dengan dia seperti itu. Kan wawancara dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Bu Anggi Ya, sama-sama. bersama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pembulian terhadap siswa? Dampak jangka panjang jangka pendeknya mungkin kalau untuk jangka pendek dulu ya. Kalau untuk jangka pendeknya mungkin ya teman yang mengalami pembulian itu akan
gitu.